setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Oh,
suaramu sembah Dia, agungkan Dia. Kuasa kebangkitannya yang nyata, kuasa kebangkitan penuhi kami Tuhan. Oh haleluya, ini kami Tuhan, siapakah kami? Kau mati, kau bangkit bagi kami Tuhan. Haleluya, kami berharga di mata-Mu Tuhan, buat kami lakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan, urapan-Mu Tuhan begitu dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita tuh mau menyatakan bahwa kami Tuhan tidak tahu bagaimana cara kami membalas kasih-Mu. Begitu besar, begitu luar biasa. Bahkan sepanjang hidup kami pun membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat pujian. Kita mau katakan dengan apa kan kami balas Tuhan. Sebentar untuk doa pembukaan kita dengan kasih Kristus. Ibu Gembala membawakan kita di dalam doa. Mari dengan lembut katakan. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami bersama seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu dengan hati yang penuh dengan ketulusan dan kerinduan. Kami mau bersama-sama beribadah, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang menjadi kesukaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat ini. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih boleh kembali duduk di tempat yang masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan langsung masuk kepada pujian kita, sorak-sorai. Mari kita siapkan tangan kita, kaki kita, tubuh kita pagi hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, anak Allah Yesus namanya.
pujian dengan bertepuk tangan. Berikan sukacita, berikan senyummu yang termanis pagi hari ini untuk Tuhan dan kebangkitannya. Amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, amin, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, amin, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, ku menang. Sama-sama katakan haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia dari Roh Kudus turun, haleluya, dia bangkit, amin, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun lagi, haleluya, dia bangkit, amin, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, sekali lagi, Roh Kudus turun, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa di antara kita yang menang bersama dengan Tuhan? Amin, haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, katakan kita menang, katakan saya menang bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya harap belum capek karena masih pagi, masih segar. Saya akan undang Bapak Ibu Saudara, jemaat semua untuk kembali bangkit berdiri. Yuk kembali lagi kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita langsung masuk kepada pujian selanjutnya. Katakan, dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Katakan, dia mati, dia bangkit bagiku, bagi kita semua, amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dibatalkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik,
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita akan puji ini, katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia penuhi hatiku, amin, dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di tempatnya masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan benar-benar sungguh pribadi yang baik. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Tuhan. Bahkan suami dari ibu-ibu semua, istri dari bapak-bapak semua, anak-anak, bahkan ke orang tua kita sendiri, tidak ada yang membandingkan kebaikannya daripada pribadi Tuhan sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah meloncat, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya, yuk mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang kudus. Pagi hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau ambil waktu yang terbaik untuk kita benar-benar mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita mau menjadi pribadi, menjadi murid-murid Tuhan yang mendengarkan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik. Kita mau katakan, Kaulah segalanya Bapa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, amin, kebenaran-Mu itu bagian. Katakan, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ku lebih sungguh lagi katakan, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, amin, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, amin, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Oh, sana glory, haleluya, haleluya. Ku mau katakan, Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan angkat pujian refnya saja. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing membawakan doa untuk kebenaran firman Tuhan. Setelah pujian ini, mari kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu,
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ingin mengamini pujian ini dan melakukannya. Kami ingin menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami juga rindu bahwa surgamu menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, kami sebentar mau belajar kebenaran-Mu. Kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau menguasai hidup kami. Biarlah hati hidup kami tertuju kepada kebenaran-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ini. Engkau pakai hamba-Mu. Biarlah ketika hamba berbicara, itu adalah isi hati-Mu, mau-Mu, kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, waktu yang terbaik, waktu yang terindah ini, hanya kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua yang ada. Baik, pada saat ini, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini akan kita ambil di dalam 1 Petrus, pasal yang ke-1, ayat yang ke-3. Kita akan baca ayat ini dulu ya, nanti baru berikutnya. Ayat ke-3 aja dulu ya. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Pengharapan, iman, dan kasih. Ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Demikian pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya berikan tema hidup yang penuh pengharapan. Tema kita adalah hidup yang penuh pengharapan. Nah, kalau kita sudah baca ayat tadi kita sudah baca bahwa ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, surat Rasul Petrus ini, Rasul Petrus mengungkapkan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, anugerah yang besar, karena apa? Dia melahirkan kita ini kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sungguh benar. Kita harus bersyukur karena kebangkitan Tuhan, karena kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan. Dia melahirkan kita kembali, arti katanya. Yang tadinya kita adalah umat-umat yang harusnya binasa, yang harusnya dihukum, umat-umat yang harusnya tidak layak menerima keselamatan, tetapi karena oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini diperingati oleh seluruh dunia, di sini dia melahirkan kita kembali sehingga kita ada kesempatan untuk diselamatkan, ada kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Luar biasa bukan? Kasih pengorbanan Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Yang seperti diungkapkan WL tadi, bahwa kasih Tuhan itu melebihi siapapun, melebihi orang terdekat kita, melebihi apapun yang ada di bumi ini. Karena apa? Dia memang rela, Bapa rela mengorbankan anak kesayangannya untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati, bahkan bangkit untuk kita.
Nah, kita bersyukur yang tadinya kita harusnya binasa, akhirnya kita memiliki kesempatan untuk diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Kepada apa dilanjutkan ayatnya? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang ditetap di ayat tadi ya, di 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Yang di terakhir itu kepada apa? Kebangkitan Tuhan itu membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu apa artinya? Artinya menantikan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Itu pengharapan. Nah, mungkin orang berpengharapan. Nah, pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita belum melihat itu terjadi, disebut dengan pengharapan. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu ya yang namanya bukan pengharapan lagi dong. Kalau pengharapan itu kan sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita menantikan sesuatu yang baik itu terjadi. Nah, manusia pada umumnya, pasti pada umumnya ini ya, kita dikatakan di sini menaruh kepada suatu hidup yang penuh pengharapan kebangkitan Tuhan itu. Sebenarnya hidup yang penuh pengharapan seperti apa yang Tuhan tawarkan, kita akan belajar pagi hari ini. Nah, namun pada umumnya manusia di dunia ini pasti penuh dengan banyak pengharapan-pengharapan di bumi ini. Betul ya, pasti. Punya pengharapan apa? Nanti yang cewek-cewek, pemuda remaja, pengen dapat nanti cowok yang ganteng, cowok yang pengertian, cowok yang romantis, atau lagi pengen dapat apalagi ya cowok yang tajir. Nah, atau orang tua berharap nanti bisa memiliki umur yang panjang, bisa melihat anak cucunya, bisa melihat anaknya menikah, bisa melihat anak cucunya tumbuh besar. Ini pengharapan kan, namanya pengharapan, pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Berharap tubuhnya sehat, berharap dia sembuh dari sakit, pengharapan apalagi menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang terkenal, berpengharapan lagi apa? Punya uang yang banyak, pengharapan apalagi ekonominya bisa pulih, berpengharapan memiliki keluarga yang bahagia, berpengharapan ada begitu banyak pengharapan-pengharapan yang manusia taruh di bumi ini. Bahkan berharap memiliki pengharapan bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya tepat pada waktunya seperti yang dia mau. Pengharapan apalagi banyak sekali. Anak-anak berharap memiliki orang tua yang baik, orang tua berpengharapan memiliki anak-anak yang baik, punya pengertian dan sebagainya. Itu pengharapan yang kita taruh di dunia ini. Namun pengharapan yang kita taruh di bumi ini begitu terbatas. Terkadang tidak ada kemungkinan, terkadang pengharapan yang kita naikkan itu kadang gagal. Kadang terjadi tidak sesuai yang seperti kita harapkan. Mengharapkan mungkin anaknya berhasil, malah tidak berhasil. Mengharapkan mungkin dapat pasangan yang nantinya yang pengertian, yang benar. Nah, ternyata nanti dapat pasangan yang nggak benar. Ini pengharapan yang di bumi ini bisa gagal. Bahkan mungkin pengharapannya mungkin oke deh, terpenuhi. Mungkin dia berharap ini, berharap itu. Semuanya berjalan baik, pengharapannya terpenuhi. Tetapi pengharapannya itu pun terbatas. Karena akan usai di bumi ini. Ketika dia meninggal dunia, apapun yang dia raih, semuanya akan usai. Semuanya akan dilepaskan. Semuanya akan ditinggalkan. Tergantung ketika dia menutup mata, tidak ada yang dibawa. Mungkin gelarnya yang banyak, S1, S2, S3, S berapa, nggak ada yang dibawa. Gelarnya cukup waktu hidup. Ketika dia mati, nggak ditanya gelar kamu S berapa, nggak ada yang ditanya seperti itu. Berarti pengharapan yang ada di dunia ini begitu terbatas. Bahkan ya walaupun kita bisa memenuhi pengharapan itu pun tercapai dalam hidup kita, itu pun akan usai, akan binasa, tidak kekal. Itulah yang namanya pengharapan yang ada di bumi ini. Namun, kalau kita tahu pengharapan yang ada di bumi seperti itu, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang sembarangan hidup. Kata Ibu Iing, Tante Iing bilang, pengharapan di bumi itu terbatas, akan usai. Ngapainlah hidup susah-susah sih, lagian juga mati. Enggak. Sebagai anak Tuhan, ketika kita makan, minum, melakukan segala sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Kerjakan semuanya dengan tanggung jawab, bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, jadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau
jaga kesehatan, semuanya kita lakukan dengan baik hanya untuk apa tadi, menggenapkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jelas bahwa pengharapan yang ada di bumi ini begitu terbatas, bahkan akan usai. Sekalipun kita bisa memenuhi, akan usai. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, di kebangkitan Tuhan Yesus menawarkan apa? Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu bukan ada di bumi ini. Di bumi ini sementara semuanya, tidak kekal, akan usai. Tetapi tetap yang saya bilang tadi, bahwa di bumi ini kita harus hidup bertanggung jawab, melakukan semua bagian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bertanggung jawab. Tetapi akan usai. Yang Tuhan tawarkan di sini, hidup yang penuh pengharapan itu apa yang ditawarkan. Kita baca di ayat yang keempat. Dan keempat dan kelima saya akan bacakan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah kepada imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Wow, ini pengharapan yang Tuhan tawarkan. Lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, Dia menawarkan hidup yang penuh pengharapan. Karena ada kebangkitan Tuhan, nantinya kita pun akan dibangkitkan ketika akhir zaman. Ada kebangkitan Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk kita menerima sesuatu bagian yang tidak binasa loh. Yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, berarti kekal. Hidup yang penuh pengharapan itu disimpan, di mana dikatakan tersimpan bagi kita di surga, di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Inilah kebangkitan Tuhan yang Dia tawarkan bagi kita, hidup yang penuh pengharapan yang seperti itu. Karena ini dikatakan tadi, ayat ini katakan bahwa tidak akan binasa, tidak akan cemar, dan tidak akan layu, berarti kekal. Nah, inilah hidup penuh pengharapan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita raih, yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita bisa meraih hidup yang penuh pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan kita lewat kebangkitan, kematian dan kebangkitannya yang tersimpan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, untuk meraih ini, hidup yang penuh pengharapan ini yang tersimpan di surga itu yang kekal, yang nantinya yang hidupnya ada pengharapan yang kita bertemu Tuhan, di surga itu ada kehidupan yang luar biasa. Nah, untuk meraih hidup yang penuh pengharapan ini tidak mudah. Bukan hanya kita katakan, wow, aku sudah percaya Tuhan. Aku percaya loh, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Aku bahkan nangis. Kalau Jumat Agung itu aku nangis deh membayangin Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Kalau bangkit aku senang banget. Tuhan Yesus bangkit, aku percaya. Bahkan tuh aku sudah melayani, aku aktif di gereja. Tidak cukup hanya di situ untuk meraih hidup yang penuh pengharapan itu. Ada syarat-syaratnya. Nggak mudah, nggak cukup kita bilang aku percaya Tuhan. Udah mati nanti masuk surga. Nanti hidupku penuh pengharapan. Kalau aku sudah percaya Yesus, aku percaya kebangkitannya, otomatis aku pasti masuk surga. Enggak segampang itu. Pasti ada syaratnya. Untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan itu, ada dua. Ibu saya ada dua ya syaratnya di sini. Yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama coba kita lihat. Syarat untuk meraih hidup yang penuh pengharapan itu, yang itu di LB3, di surga yang mulia, di Yerusalem yang baru itu, yaitu tetap mengasihi dan percaya Tuhan walaupun belum pernah melihatnya. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 di pasal tadi, tetap ya, kita tetap di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Makanya di sini percayanya ini apa dulu ya? Percaya ya. Percaya di sini maksudnya dan mengasihi Tuhan di sini
Bukan hanya sekedar percaya tok di mulut, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Percaya dan mengasihi Tuhan itu adalah tindakan, adalah perbuatan. Mengasihi dan percaya Tuhan, orang yang dikatakan mengasihi dan percaya Tuhan, pasti ada perbuatannya, ada tindakannya. Percaya itu apa? Menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Percaya itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu percaya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu, jangan kita berpikir percaya itu simpel. Cuma ngomong, aku percaya Tuhan. Memang proses percaya kita pertama memang kita harus percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Iya, tapi setelah itu kita harus kerjakan keselamatan itu. Jadi di sini hidup yang penuh pengharapan tadi yang ditawarkan tadi itu berarti kita harus sungguh-sungguh hidup kita ini mengasihi dan tetap percaya kepada Tuhan walau belum pernah melihat Dia. Di sini belum ada yang melihat Tuhan Yesus, bukan. Bahkan kita nggak menyaksikan ketika 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir, kita nggak menyaksikan dengan mata kita langsung ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita nggak menyaksikan langsung ketika Tuhan Yesus bangkit. Kita nggak melihat, bukan, dengan kasat mata kita. Tetapi firman Tuhan katakan berbagailah orang yang percaya walaupun ia tidak melihat. Di sini percaya kita walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Tetapi kita tetap percaya dan mengasihi Dia. Arti katanya kita harus tetap berjuang hidup di dalam kekudusan. Kita berjuang hidup di dalam kekudusan. Terus kita apa lagi? Berjuang hidup dalam kesucian Tuhan itu. Orang yang percaya itu, bukti percayanya kan ada, orang percaya itu kan ada tindakan. Kalau ada tindakan, dia pasti berjuang untuk hidup suci. Dia pasti berjuang dalam mulutnya, dalam pikirannya, dalam kelakuannya untuk senantiasa suci di mata Tuhan, untuk senantiasa berkenan di mata Tuhan, untuk hidup mengalami berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Ini nggak gampang. Bagaimana kita satu hari menjaga mulut kita agar kita nggak ngomong yang kasar, ngomong yang melukai Tuhan, melukai orang lain, yang mungkin ketika kita di jalan macet kita maki-maki nggak, kita ngoceh-ngoceh nggak. Nah, disinilah kita belajar menjaga kesucian kita. Ketika mungkin ada banyak hal diperhadapkan di jalan, ketika kita disalib orang kita nggak terima, kita marah-marah. Nah, bisa nggak kita menjaga kesucian kita saat kita ada di jalan, saat kita ada di rumah, saat kita ada di tempat pekerjaan kita, saat kita ada di kampus, ada di sekolah, ada di pasar, ada dimanapun kita berada. Nah, inilah wujud kita mempercayai Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Itu ada tindakannya. Kita pasti berjuang untuk hidup suci. Berjuang untuk kita mengenakan karakter Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya tahu ya, ngomong ini gampang. Saya pun hari lepas hari berjuang. Saya pun hari lepas hari belajar. Jatuh bangun juga. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang untuk menyelesaikannya sampai garis finish. Sampai pada selesainya untuk mengubah karakter ini, hingga karakter kita ini, kita mengenakan karakter pribadi Tuhan dalam hidup kita, mengenakan apa pikirannya, mengenakan perasaannya, mengenakan perkataannya, segenap hidupnya, gaya hidupnya. Ini nggak mudah, ini sulit, bahkan sangat sulit. Tetapi inilah wujud tindakan percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita percaya, kita mengasihi Tuhan, ya kita harus berjuang, bertindak untuk kita mengenakan karakternya dalam hidup kita. Yang ya memang nggak mudah sih. Kita belajar hari lepas hari, kita menanggalkan manusia lama kita berjuang untuk tidak terikat dengan percintaan dunia. Ini wujud orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berusaha, dia hidup di dunia ini bukan berarti tidak terikat dengan percintaan dunia, bukan berarti dia di dalam kamar terus, dia nggak bergaul sama orang, nggak boleh kemana-mana. Terus dia lagi kayaknya di kamar aja, berdoa aja, jembah aja, terus dia nggak aktivitas. Itu salah. Arti katanya gini, dia hidup di dunia ini, dia nggak pernah terikat dengan apapun, siapapun, dan keadaan apapun. Dan ini pun saya juga masih berjuang, sama-sama yuk kita berjuang. Kita mau berjuang melepaskan diri kita dari setiap percintaan dunia. Itulah wujud percaya kita kepada Tuhan. Itulah wujud tindakan kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita katakan, aku mengasihimu, aku percaya kepadamu dengan nangis-nangis bombay. Tetapi dalam wujud keseharian kita tidak mewujudkan tindakan percaya kita itu kepada Tuhan.
Tuhan itu mau bukti. Bukan hanya sekedar kita ngomong, aku percaya padamu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Tetapi kita mau belajar lakukan itu dalam hidup kita, tindakan kita. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, juga pasti mengasihi sesamanya. Nggak mungkin orang yang ngaku percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi nggak mengasihi sesamanya. Sama sesamanya benci. Bencinya memang sih nggak kelihatan banget benci dalam hatinya. Kalau lihat orang itu hatinya udah kenyet-kenyet gitu ya. Kayaknya udah pengen gimana lihat orang. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang membenci sesamanya sama dengan seperti orang yang membunuh manusia. Firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan katakan yang hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua hukumnya, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita katakan kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, wujud nyatanya, tindakannya, kita juga pasti mengasihi sesama kita. Apa yang kita wujud? Sesama kita itu siapa? Sesama kita, orang tua kita, anak kita. Sesama kita siapa? Menantu kita, karyawan kita, bos kita. Sesama kita siapa? Jemaat kita, hamba Tuhan, pendeta kita. Sesama kita siapa? Saudara-saudara kita, tetangga kita. Itu sesama kita. Kita belajar dalam hidup kita mengaplikasikan kasih itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi lewat perbuatan kita. Kita tahulah hal apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dan Tuhan harus menghendaki kita genggam orang ini, kita harus genggam. Dan mungkin kita nggak bisa berikan sesuatu, mungkin Tuhan aku nggak mampu, aku nggak bisa berikan sesuatu hal. Kamu bisa berikan perhatian, bisa berikan kasih yang tulus, berikan perhatian. Bahkan kita bisa pasangkan berikan telinga kita. Ketika ada orang yang dia penat, dia stres, dia susah, dia datang kepada kita, dia curhat, kita pasangkan telinga kita dengan tulus. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak. Kita dengarkan dia, mengungkapkan isi hati kita. Kita pandang dia dengan kasih Tuhan. Nah, ini juga wujud kita mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi sesama itu dan percaya Tuhan itu tidak sekedar kita pintar ngomong, aku mengasihi Tuhan dan aku percaya kepada Tuhan. Tetapi lewat hal-hal hidup kita hari lepas hari, kita wujudkan untuk kita mempercayai Tuhan dan mengasihi Tuhan yang walaupun kita tidak melihatnya. Kita berjuang ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjuang hidup ini untuk meraih hidup yang penuh pengharapan itu. Kita mau berjuang agar kita nantinya bisa bersama-sama di surga yang kekal itu. Jadi kita harus tetap percaya Tuhan, mengasihi Dia, wujudnya dengan kita harus bertindak tadi, hidup berjuang semakin kudus, semakin suci, hidup semakin berkenan, melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama, hidup kita semakin menjadi indah di pemandangannya. Itulah yang menjadi kerinduan kita mengenakan karakter Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tadi, apa tadi? Kita mengasihi dan tetap mempercayai Tuhan walaupun kita belum pernah melihat Dia. Dengan tentunya terus ada tindakan-tindakannya di dalamnya. Terus yang kedua adalah syarat kita untuk meraih hidup yang penuh pengharapan itu. Yang kedua adalah bertahan di dalam pencobaan. Kita kembali lihat ayat tetap di konteks yang tadi, di 1 Petrus pasal yang keberapa ini ya. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, yang kedua, hidup yang penuh pengharapan itu, yaitu surga yang tersimpan bagi setiap orang-orang yang berjuang ini. Ini syarat yang kedua di ayat ini kembali. Kita harus bertahan di dalam pencobaan. Ketika saat ini saya tidak tahu pencobaan apa yang sedang kalian hadapi. Mungkin Bapak Ibu hadapi, saudara-saudara hadapi, anak muda hadapi. Mungkin kalian udah mulai putus asa, udah mulai kecewa, udah mulai berpikir, udah mulai bersungut-sungut, udah mulai mengeluh. Nah, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini
mengingatkan kita apa? Bergembiralah akan hal itu. Ketika kita menghadapi pencobaan, firman Tuhan ini katakan apa? Bergembiralah. Kenapa? Karena lewat pencobaan itu sebenarnya lagi membuktikan kemurnian iman kita. Yang dikatakan apa? Jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Yang kemurnian, bisa kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus. Menyatakan diri yang kita alamin itu sebenarnya membuat kita untuk semakin naik level. Penderitaan yang kita alami itu membawa kita untuk semakin naik level di hadapan Tuhan. Pencobaan-pencobaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan nantinya. Ini dikatakan bahwa ini untuk kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang tersimpan di surga itu, ini maksudnya. Hidup yang penuh pengharapan ini maksudnya. Jadi bertahanlah ketika engkau saat ini, Bapak Ibu, saya menghadapi kayaknya udah berat banget pencobaan penderitaan ini, seperti nggak ada ujungnya, kok sepertinya seolah-olah kok Tuhanku nggak ada, kok seolah-olah Tuhanku diam, kok masalah satu selesai, ada lagi, pencobaan ini ada lagi. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan bahwa emas itu menghasilkan emas yang murni, dia dibakar agar dia tampil sebagai emas yang murni. Demikian juga kemurnian iman kita. Kita harus diuji dengan berbagai-bagai pencobaan. Karena dikatakan bahwa berbahagialah kau kita. Firman Tuhan yang lain katakan, disebut kasih karunia kalau kita yang percaya ini bukan hanya saja percaya tetapi bisa menderita bagi Tuhan. Sama seperti Tuhan yang sudah menderita terlebih dulu bagi kita. Jadi pencobaan apa saat ini saya tidak tahu, tetaplah kuat, berpengharapan, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Ada banyak pencobaan yang mungkin kalian alami saat ini. Kalian mungkin merasakan Bapak Ibu, mungkin kalian diperlakukan tidak adil. Mungkin pernah kalian dikhianati. Rasanya memang sakit. Ada keinginan untuk bisa membalas. Tetapi kita kembali lagi kepada kebenaran bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia dan Tuhan sedang menguji kita karena ada karakter kita yang mau Tuhan garap. Ingat, Tuhan kasih ujian, kasih soal, nggak mungkin nggak bisa kita jawab. Tuhan kasih pencobaan pasti nggak pernah melebihi kekuatan manusia, bukan kekuatan anak Tuhan loh, manusia. Berarti manusia itu semua orang. Jadi Tuhan itu kasih pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan manusia. Jadi engkau mungkin merasa kecil, engkau merasa mungkin disakiti, engkau merasa ditinggalkan, engkau ditipu orang, engkau menghadapi banyak masalah dalam hidupmu, kekecewaan, kepahitan, sakit, dilukai. Tetapi marilah kita mau menjadi orang yang kuat. Kita mau belajar bahwa hidup ini kita tidak memanjakan perasaan kita lagi. Kita mau menjadi orang-orang yang bangkit seperti Tuhan yang mengalami kebangkitan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau terus bangkit bersama dengan Tuhan sehingga nantinya kita bisa dinyatakan kemuliaan bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Inilah hendaknya menjadi kerinduan kita semua yang ada. Biarlah pada pagi hari ini, jangan kau kecil, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau engkau merasa pencobaanmu banyak, engkau merasa engkau nggak disayang Tuhan, engkau melihat orang itu kok enak ya hidupnya, seolah-olah dia nggak kenapa-napa, hidupnya kok enak, sedangkan aku sepertinya pencobaannya ada aja. Tapi percayalah satu hal, Tuhan sayang dan mengasihi Bapak Ibu yang ada di sini. Ketika engkau menerima ujian dan pencobaan dalam hidupmu, justru Tuhan mengasihimu. Karena dia sedang membentukmu, dia pencunan yang agung. Dia mau membentuk kita menjadi bejana-bejananya yang indah di pemandangannya. Menjadi anak-anaknya, anak Allah yang sah, yang berkenan di matanya. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berjuang dalam hidup ini. Kita mau meraih hidup yang penuh pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Hidup yang ditawarkan, hidup yang penuh pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan itu kekal. Nggak akan binasa, nggak akan layu, nggak akan cemar. Kita kejar ini, kita berusaha, kita matikan daging kita lukai diri kita hianati daging kita. Untuk kita bisa meraih itu, untuk kita tetap berjuang untuk mempercayai dia, mengasihi dia, dan bertahan dalam pencobaan.
hingga kita menyelesaikan pertandingan kita dengan manis, dengan baik, hingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa pengharapan apapun yang ada di dunia ini terbatas, akan usai, akan berakhir. Tetapi pengharapan yang ditawarkan oleh firman Tuhan yang hidup penuh pengharapan ini, itu abadi dan kekal. Dan kita akan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Tentunya bagi orang-orang yang mau berjuang, bagi orang-orang yang tulus mengasihi, percaya Tuhan dan mau bertahan sampai garis finish, sampai kesudahan yang ada. Mari kita semua yang ada, saya pun, kita sama-sama berjuang. Kita berjuang, kita bangkit terus untuk memperbaharui diri kita, hidup kita, untuk semakin berkenan dan berkenang di hadapan Tuhan. Oke, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua yang ada. Baiklah, kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, hamba terbatas menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus, Engkau sendiri yang terus berbicara, menyingkapkan apa yang belum tersingkap bagi setiap jemaat-Mu, sehingga mereka memahami kebenaran-Mu, dan mereka boleh melakukannya dan mengenakannya dalam hidup mereka, Bapa. Bapa, kami merindukan hidup yang penuh pengharapan itu di surga-Mu yang Kau simpan bagi kami. Kami mau menantikan itu, kami mau mengharap itu di dalam hidup kami, Bapa. Kami mau berjuang hingga hidup kami nantinya berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih berkebenaran-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati? Pastinya kita semua diberkati oleh Tuhan ya Bapak Ibu semuanya. Lewat kebangkitan Kristus pada saat hari ini dirayakan oleh seluruh dunia. Kita pun hidup dengan penuh pengharapan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Yesus lebih besar dalam hidup kita. Kita akan dimampukan untuk terus berjuang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Terima kasih Bu Iing buat pelayanan kebenaran firman Allah. Biarlah kita sama-sama berjuang terus untuk meraih kehidupan kekal kita. Saatnya kita akan masuk di dalam doa penutup pada saat ini. Dan pengumuman kita akan tetap beribadah minggu depan. Dan saya percaya jemaat pastikan kita terus untuk tetap mengikuti ibadah. Sementara waktu kita tetap bersabar dengan keadaan yang ada. Karena sekalipun kita tidak bertatap muka di dalam ibadah kita, tetapi ibadah itu yang sejatinya adalah hubungan kita dengan Tuhan yang senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada saat hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada ibadah Paskah pagi ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, jemaat-jemaat semua yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini di gereja ini Bapa. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak pengharapan-pengharapan yang ada kami miliki di dunia ini. Tetapi pengharapan yang ada di dunia ini terbatas Tuhan. Kami akan tinggalkan dan itu sia-sia. Tetapi pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam Engkau. Yang tidak akan pernah binasa dan itu kekal Bapa. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak terikat dengan keadaan apapun yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami terus mau berjuang dan berjuang dalam kehidupan ini. Kami mau bangkit Tuhan bersama dengan kebangkitan-Mu. Bukan lewat perkataan kami Bapa, tetapi lewat komitmen kami, lewat tindakan kami Tuhan. Untuk berjuang, meraih kemenangan, meraih kehidupan kekal itu. Sehingga pengorbanan-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada, yang sudah beribadah bersama dengan kami semua. Tuhan, baik anak kecil,
pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan para lansia, berkati kami semuanya. Biarlah damai sejahtera Kristus terus mengalir dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu ibadah kita pada pagi ini. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom. Kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Inilah penyembahan kami pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dari hati. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentang, thank you Lord, tak terselami bagiku. Everybody sing. Sungguh indah